Termasuk nanti dengan skenario pembunuhan. Ada berapa banyak kasus pembunuhan, kematian di dunia ini yang skenario setan gitu. Misalnya tentang Titanic misalnya. Kenapa harus ada orang yang menantang Tuhan? Tuhan pun tidak bisa menenggelamkan kapal ini. Silakannya sosok Tuhan yang dia tantang itu Tuhannya Jewish gitu. Mungkin kalau dia menantang Tuhannya lokal di Amerika tidak ada apa-apa. Tuhannya lokal orang Arab nggak ada apa-apa. Tapi ketika menantang referensi kata Tuhan itu God itu kepada Jewish God itu jadi masalah. Namanya test power. Tuhannya Yahudi pun tidak bisa menenggelamkan kapal ini. Apa yang dilakukan Tuhan Yahudi? Ya sudah, tenggelam saja. Secara teknis itu 10 kompartemen itu sulit sekali tenggelam. Jadi kalau satu bocor itu masih aman. Tidak bisa tenggelam, itu memang desainnya. Cuman celakanya waktu itu mereka dibuat teledor dengan visual ya. Jadi ketika dia nabrak gunung es itu bukan nabrak, tapi kayak modelnya lebih menyerempet gitu. Ketika dia menyerempet, 5 kompartemen itu jebol, 5 atau lebih. Makanya dia gini kan, nungging gitu, karena 5 di bawah ini bolong, ada airnya. Kalau cuma 1 aman, tapi karena 5 lebih atau separuh lebih ya sudah. Dari sisi teknis pun itu tenggelam sangat-sangat memungkinkan, karena melebihi kemampuan keamanan yang bisa dicegah gitu ya, lebih dari 1 yang bisa yang bolong tadi. Makanya ini yang jadi perhatian kita. Berarti orang-orang yang mati di Titanic itu ada skenario nya. 1, harus ada yang sombong dulu menantang Tuhan. Jadi ada LC-nya, ada dosanya gitu ya. Kemudian ada prosesnya. Jadi yang sombong ini akhirnya teledor. Ada banyak keteledoran yang setanik. Jadi saya dulu ketika rantai pedot itu ya. Jadi biasanya kan jarang pakai gigi 5 gitu ya. Tapi waktu itu entah kenapa pengen nyantai gigi 5 dan pelan gitu. Akhirnya posisi rantainya nggak kencang seperti biasanya. Terlalu longgar malah pedot, putus. Jadi artinya hal seperti itu bagi saya skenario supaya itu terjadi. Jadi itu ada beberapa lapis. Sama seperti dulu rem saya jebol, selangnya jebol, yang mahal itu 700.000 ya. Saya dirampok 700.000 oleh setan ini. Awalnya yang diserang selebornya, gitu. Selebornya rusak. Gitu. Saya kan nggak mikir sampai bisa ngena ke selang remnya gitu ya. Jadi beberapa kali rusak, akhirnya perhatian saya ke selebornya, bukan ke selang rem. Jadi ada pengalihan fokus. Jadi itu cara setan seperti itu. Dia menyerang, tapi jangan sampai yang diserang itu fokus ke target utama. Itu strategi militer sebenarnya. Pesai war gitu. Jadi kita juga akhirnya harus memahami bagaimana melakukan pesai war gitu. Jadi kalau sudah ikut beberapa kali dengan saya di tim-tim pelepasan, sering kita melakukan pesai war. Antara membuli setan, terus ya macam-macam. Akhirnya saya mengenali, setan itu punya psikologi, ada pola psikologi. Yang kerocok-kerocok, itu sombong-sombong di awal ya. Menantang-menantang gitu. Tapi begitu manusianya pengakuan, kayak babi gitu ya, kayak yang katanya semula naga besar jadi kecil, memohon-mohon supaya tidak ditendang. Itu psikologi setan yang kerocok-kerocok. Tapi yang level yang atas, menengah ke atas lah, letnan-letnan mungkin ya, para perwira, itu tenang. Jadi dia tidak banyak bacot lah, dia banyak omong gitu ya. Dia tenang. Kalau orang sudah pengakuan, dia sudah pamit atau pergi gitu ya. Sudah pergi. Perginya pun tidak heboh rata-rata. Jadi yang heboh-heboh seperti video kita dulu itu kelas menengah ke bawah sebenarnya, yang menggerakkan jasmani. Tapi yang level atas itu tenang keluarnya. Jadi mereka punya pola psikologi. Jadi saya sangat senang kadang melihat pola perilaku roh-roh setan yang berbeda-beda, tapi
ya kayak manusia gitu ya, ada polanya, ada pola. Kalau kita kan ada tes-tes psikologi ya, ada macam-macam watak yang termanifestasi dari orang ya. Ada yang banyak omong, ada yang pendiam, ada yang pemikir gitu. Jadi yang level pemikir ini yang level atas, jadi ke level bawah ini banyak omong tok. Makanya kita selalu bedakan roh filosofi, roh-roh yang mempengaruhi pikiran. Karena mereka sendiri tipe pemikir gitu. Jadi roh-roh yang tipe pemikir itu ya akhirnya masuk ke pikiran kita. Dia tidak mau mengendalikan jasmani, nggak level. Dia lebih suka mengendalikan pikiran. Jadi seperti tadi saya bahas di grup, ada orang mengendalikan pikiran, sampai mau ikut live aja nggak berani. Ikut live kita ini nggak berani, takut kena efek samping. Jadi ya itu, jadi dia diberi ketakutan di otaknya sampai itu kalau dalam psikologi ketakutan yang tidak wajar ya, delusional. Itu pekerjaan roh. Nah akhirnya gejala-gejala roh yang khusus di bidang pembunuhan ini ada juga banyak levelnya ya. Ada yang level ringan ya, stres itu nggak ringan sebenarnya. Level jasmani ya, maksudnya menyerang jasmani, jadi penyakit kan tujuannya supaya orang mati gitu ya. Terus ada yang serangan tadi fisik, kecelakaan gitu. Beberapa kita ngalami, nggak mati-mati juga. Terus ada juga serangan-serangan yang panjang bertahun-tahun. Nah, yang panjang bertahun-tahun ini sulit dianalisa, tapi kita hanya bisa tahu polanya gitu. Pola kecelakaannya, pola penyakitnya, terus beberapa pola lain gitu. Jadi akhirnya membawa ke stresnya, ke mentalnya. Ada beberapa gangguan mental yang sampai ingin bunuh diri gitu. Jadi setan tidak, dalam kasus kayak gini, setan kayaknya nggak bisa menyerang langsung mati ya. Dia selalu memakai manusianya. Manusia dibuat stres sampai pengen sendiri mati gitu. Jadi kalau orangnya nggak pengen mati, nggak bisa, setan tidak bisa menyerang gitu. Sampai mati ya. Jadi kematian manusia secara umum itu harus dengan izin manusia sendiri gitu. Itu legal ground, pembunuhannya harus dengan itu. Jadi setan tidak bisa membunuh kalau manusia nggak ingin mati. Makanya gangguan mental itu menjadi contoh gangguan iman. Karena Tuhan itu artinya, makna dari namanya itu kehidupan. Selalu ada. Kalau kita ingin kematian, artinya kita menyangkali Tuhan. Makanya dulu selalu ada banyak perdebatan. Bagaimana dengan orang bunuh diri? Apakah dosanya diampuni? Termasuk akhirnya aliran-aliran Calvinis versus karismatik misalnya. Arianisnya. Pokoknya yang satu predestinasi, satunya non, lebih ke free will gitu. Dalam kasus kayak gitu mereka bertengkar gitu. Mana yang akan masuk surga? Apa bisa kalau orang bunuh diri masuk surga? Dan sebagainya. Seperti dulu kasus anaknya Rick Warren gitu. Bagaimana anak seorang hamba Tuhan bisa pengen mati? Gitu. Ada banyak sisi yang nggak pernah dibahas di teologi itu ya, bahwa selain sisi jiwaninya ada sisi rohnya, roh pembunuhnya. Nggak semua orang mengakui ada peran serta roh secara langsung ya. Nah, karena mereka memang bagi setan seperti nobody gitu. Kalian nggak mengancam gitu. Jadi kami nggak perlu tampil gitu. Tapi kalau di LCD kita mengancam, mereka tidak bisa tidak tampil.